Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esnita, NIM 2011055030031. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang sudah disampaikan Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapannya. Menurut saya itu peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah itu banyak sekali ya, sebuah cerita yang bisa kita ambil dari sini. Secara politik, wilayah kekuasaan Islamnya yang sangat luas, bidang ekonominya yang sejahtera, kemudian ilmu pengetahuannya yang meluas. Nah, berdirinya pemerintahan Abbasiyah di sini didirikan oleh Abdul As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah, yang dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah. Mengapa? Karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tiga poros utama yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Di sini terdapat Humayyah, yaitu dari Yordania, yang mendirikan pusat perencanaan. Kemudian Kufah dari Irak, yaitu sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Nah, pada masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi, Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama yang mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya, di mana Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah menuju ke daerah Anbar atau Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinan Abdul Abbas As-Saffah di sini dia tidak terlalu fokus pada menaklukkan daerah lain. Mengapa? Karena terjadi banyak pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah yang terus bergejolak. Belum lagi kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum selesai. Nah, kemudian itu Abdul Abbas As-Saffah itu yang meninggal di kota Hashimiyah atau Al-Anbar. Dia meninggal karena sakit pada tahun 1136 Hijriah atau 753 Masehi, yang di usia 33 tahun menunjuk. Dan pada saat beliau meninggal ia sempat menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Nah, kemudian pada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi, terdapat kebijakan yang dilakukan Abu Ja'far Mansur, yaitu yang pertama memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian pindah lagi ke Baghdad dekat Cassipion, bekas ibu kota Persia. Kemudian yang kedua yaitu membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara, kemudian membentuk kepolisian negara, membenahi angkatan bersenjata, 4 mengangkat sejumlah personil, 5 membentuk tradisi baru,
kemudian menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, menambah tugas jabatan pos, menghimpun seluruh informasi yang dilakukan di pemerintahan, kemudian menaklukkan daerah pemerintahan. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Ia melakukan yang pertama yaitu belusukan atau belusukan ini yaitu langsung datang ke daerah warga, di mana ia menanyakan apa yang diperlukan oleh warga, mendengarkan aspirasinya. Kemudian dia yang kedua yaitu memperhatikan ilmuwan dan budaya. Kemudian yang ketiga, sulit untuk mencari orang untuk memberi zakat, infak dan sedekah. Kemudian yang keempat yaitu semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Nah, yang kemudian yang kelima yaitu mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, menerjemahkan buku-buku asing. Kemudian yang ketujuh, mensejahterakan sosial dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di mana pada masa ini terjadi puncak keemasan di masa pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid. Kemudian Abu Ja'far al-Abdullah al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 118 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Di sini dia juga melakukan ada beberapa, yaitu yang pertama pertanian yang berkembang pesat, kemudian khalifah datang kembali, kemudian lintas dagang dengan Tiongkok ke daratan tinggi seperti Pamir di Silk Road dan melakukan jalur laut. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, MTK, filsafat, sejarah dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Yang keenam yaitu pernah mengirim utusan kepada Raja Roma untuk mendapat sebuah karya ilmiah. Yang ketujuh yaitu wilayah Islam yang terus tumbuh. Nah, kemudian runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Terdapat ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu di sini mementingkan urusan pribadi dan melakukan tugas dan kewajiban. Yang kedua yaitu komunikasi yang sulit antar daerah, kemudian permusuhan antar suku dan dagang, kemudian yang keempat terjadinya korupsi dalam pemerintahan tersebut, kemudian adanya kecemburuan Turki dan Arab dan Persia. Kemudian faktor internalnya yaitu terjadi perang salib yang menimbulkan banyak korban. Kemudian yang kedua yaitu jatuhnya Baghdad. Kemudian munculnya kerajaan-kerajaan Safaviyah seperti di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Mughal di India. Sekian tanggapan dari saya, dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.